Gaming tuh sekarang bisa di mana-mana dan banyak gamer yang pingin kebebasan ekstra. Ya, mouse wireless kayak gini ada banyak. Tapi yang jadi masalah, mouse wireless kayak gini nggak selalu bisa memuaskan kebutuhan gamer. Atau tepatnya, nggak akan bisa memuaskan kebutuhan gamer. Akan dibutuhkan mouse gaming wireless yang spesial supaya nggak ada lagging-lagging. Dan untuk kebutuhan yang satu ini, banyak yang nyari maunya mouse gamingnya harus bisa nggak ada lag, harus profesional feel, terus harus bisa ringan. Nah, Logitech Pro X Superlight Wireless ini sepertinya adalah jawaban Logitech untuk kebutuhan para gamers bahkan sampai ke level profesional sekalipun. Oke, kali ini kita akan review Logitech Pro X Superlight Wireless. Sebuah mouse wireless untuk profesional gamers dan bisa buat kalian juga. Oke, kali ini videonya kita akan ngobrolin soal sebuah produk yang super menarik yang baru nyampe ke tangan gue sekitar seminggu yang lalu. Kita akan ngobrolin soal Logitech Pro X Superlight Wireless. Jadi seperti namanya, ini adalah mouse wireless nirkabel, nggak pakai kabel. Terus juga dia superlight alias ringan banget. Nah, agak aneh memang ketika kita ngobrolin soal gaming, terus ngobrolin soal wireless, karena selama ini selalu ada kayak semacam stigma negatif kalau mouse gaming yang wireless tuh nggak cocok buat gaming gitu, karena ada kemungkinan buat input delay segala macam. Tapi untuk skenario tertentu, wireless itu memang the best option. Pertama, kalau misalnya lo pengen punya ekosistem PC yang kabel manajemennya rapi gitu, wireless selalu jadi opsi yang terbaik karena lo bisa pastiin meja gaming lo bersih dari kabel dan semua hal buruk yang bisa terjadi karena masalah kabel tidak akan terjadi wireless. Misalnya lo tiba-tiba kesandung atau segalanya. Terus juga lo bisa setting mesin gaming yang jaraknya cukup jauh dari tempat lo duduk. Misalnya lo pengen bikin kayak semacam sekedar media player di ruang tamu misalnya dengan laptop, dan lo bisa pakai mouse wireless buat ngendalin segala macam fungsinya. Jadi ada kemungkinan untuk opsi itu. Nah, di sini di pasar wireless ini Logitech datang dengan Pro X Superlight Wireless. Nah, salah satu andalannya adalah wireless sudah pasti nirkabel. Jadi mereka mesti make sure kalau misalnya untuk gaming, keputusan untuk menjadikannya wireless itu nggak akan mempengaruhi performa gaming sama sekali. Tapi pada akhirnya yang paling menarik adalah tentu superlight-nya. Jadi seperti nama yang dia usung, superlight adalah kondisi di mana mouse gamingnya benar-benar ringan banget. Beratnya cuma di bawah 63 gram. Dan kalau misalnya lu pegang beneran, itu benar-benar tidak terasa seperti lu lagi megang mouse gaming pada umumnya. Terus juga, walaupun dia pakai nama mouse gaming, lu bisa lihat dengan jelas kalau desainnya nggak, dalam tanda kutip, lebay. Jadi kalau misalnya lu punya semacam build PC yang lu pengen kelihatan lebih elegan, sederhana, lu nggak pernah suka RGB misalnya, lu bisa lihat apa yang bisa ditawarin sama si Logitech Pro X Superlight Wireless ini. Bisa lihat kalau misalnya kombinasinya adalah dia punya 5 tombol doang, warnanya putih total, terus juga dia nggak ada RGB sama sekali. Jadi kalau misalnya lo punya build yang kelihatannya pengen lebih elegan, ini akan jadi opsi yang cukup menarik. Nah, seperti yang lo bisa prediksi, kalau misalnya mouse wireless gaming itu selalu datang dengan adapter. Dan sudah biasa kalau kita ketemu sama situasi di mana adapter yang sebegitu kecilnya, yang seharusnya memang ringkas itu, tiba-tiba hilang dan lo harus panik karena mouse lo nggak bisa dipakai lagi secara wireless. Nah, menariknya, untungnya di paket penjualannya si Logitech Pro X Superlight Wireless ini, mereka nyajiin satu lagi perpanjang adapter. Jadi kalau misalnya lu colok gitu, dia akan kelihatan lebih besar yang pastinya. Jadi berukuran USB biasa, dan lu akan bisa menemukan itu jauh lebih gampang. Nah, adapter perpanjangan ini juga bisa disambungkan dengan kabel charger yang tersedia juga di paket penjualan. Jadi lu akan bisa menemukan adapter wireless lu dengan lebih mudah dan tidak akan mudah hilang. Seperti yang namanya dia usung, Superlight memang datang karena kombinasi beratnya yang dia pengen jadi nilai jual utama. Ada satu tren yang lumayan menarik di industri game, setidaknya di scene e-sport selama beberapa waktu terakhir. Jadi untuk beberapa gamer pro FPS, mereka lebih cenderung memang suka sama tipe mouse yang kayak gini, yang Superlight, karena menjanjikan pergerakan jauh lebih cepat, lebih presisi. Terus juga mereka jadi nggak terlalu capek gitu loh kalau misalnya sering gerakin mouse. Karena lu tahu kalau misalnya game FPS sudah pasti gerakan mouse tuh cukup frantic gitu. Ada keunggulan juga yang bisa didapetin dari si berat ringan itu. Dan 62 gram itu benar-benar ringan banget dan
dan beda sama mouse gaming kebanyakan gitu. Nah, udah pasti sebagai mouse gaming juga ini nggak akan jadi gimmick doang. Jadi sudah pasti si Logitech Pro X Superlight Wireless ini juga didukung sama banyak spesifikasi teknis yang lumayan oke. Gue nggak akan sebutin semua, tapi lu bisa lihat list panjangnya di layar sekarang. Ditambahin sama si Gun. Jadi dia punya sensor Hero namanya, terus DPI-nya juga tinggi banget. Terus respons juga oke banget untuk sebuah mouse gaming. Jadi benar-benar sebuah mesin dalam tanda kutip peripheral yang enggak cuma jual nama gaming doang, tapi memang didesain untuk make sure kebutuhan gaming lu terpenuhi gitu. Apalagi kalau misalnya lu punya kecenderungan buat main game FPS. Nah, untuk make sure kalau misalnya kita tidak berbicara omong kosong, kita langsung nyobain si Logitech Pro X Superlight Wireless ini di beberapa game yang bisa lo lihat sekarang. Jadi kita nyobain di Battlefield 2042 agak aneh namanya. Basically kita langsung terjun ke mode breakthrough dan kita langsung manfaatin mouse ringan yang satu ini. Lo bisa lihat walaupun tanpa kabel, response time juga tinggi mampus. Tidak ada kayak ada chance kalau misalnya gerakan lu tidak ditranslasikan oleh si mouse ini dengan tepat. Presisi oke, terus respons juga oke, sensitivitas juga oke, tapi ya seperti biasa, mengingat dia juga mouse yang pintar, dengan dukungan kayak Logitech G Hub, lu bisa ngatur sendiri kira-kira lu tuh mau sensitivitasnya tuh kayak gimana, karena DPI-nya tuh support sampai sekitar 25.600, which is tinggi mampus gitu. Jadi kalau misalnya lu punya kecenderungan pengen main game FPS dan lu suka sensitivitas yang tinggi, mouse ini bakal fasilitasin itu. Jadi kalau misalnya lu doyan game non FPS, tahu-tahu lu pengen misalnya kayak main The Witcher 3 yang kita cobain juga, di mana lu nggak perlu gerakan mouse yang cukup frantic buat nikmatin itu, lu bisa setting itu ke DPI yang lebih rendah misalnya. Terus dengan Logitech G Hub juga lu bisa make sure kalau misalnya lu pengen, karena dia punya 5 tombol, ada 2 tombol misalnya si back dan forward, yang ternyata lu pengen pakai buat manfaatin fungsi yang lain, lu bisa manfaatin fungsi makro di software yang satu ini. Jadi dengan user interface yang lumayan gampang, lu bisa nge-assign tugas dan fungsi tertentu di tombol-tombol yang menurut lu butuh gitu. Jadi misalnya kayak back and forward, gue gak terlalu doyan, gue pengennya forward itu buat ganti DPI, gue pengen back itu buat nge-launch aplikasi OBS gue misalnya. Jadi apapun yang pengen lu lakuin dengan kedua tombol ekstra itu misalnya, lu bisa make sure kalau Logitech G Hub akan memfasilitasi itu. Lalu bisa juga skenario di mana kita main game kompetitif semacam Valorant. Oke, lu juga bisa lihat aksi gue di Valorant. Gue memang gak jago, jadi jangan berharap ini akan terlihat seperti sesuatu yang fenomenal. Cuman gue bisa make sure kalau misalnya semua gerakan yang gue butuhin dan gue eksekusi ketika main Valorant, terutama soal pergerakan senjata dan segalanya tuh bisa ditranslasikan sama si mouse ini dengan begitu tepatnya. Jadi dia akan make sure kalau misalnya semua hal yang terjadi di Valorant, kesalahan lu, ketidakakuratan tembakan itu semua datangnya dari lu gitu, bukan dari masalah mouse, bukan datang dari masalah mungkin delay input dan segala macam, semua datang karena lu cupu gitu. Tenang aja. Nah, ada satu skenario unik juga kalau misalnya lu lihat warna putihnya, benar-benar putih semua. Adalah kalau misalnya lu tipe gamer yang lumayan dalam tanda kutip menjijikan, kayak kita-kita gitu yang doyan sambil nge-game gitu, tapi pakai tangan buat nge-snack gitu. Dengan tangan yang penuh dengan bumbu dan segala macam. Kadang-kadang ketika mouse-nya masih baru gitu, baru lu beli, mungkin lu akan sayang setengah mati dan lu akan cuci tangan dulu sebelum lu pakai mouse-nya. Tapi ketika usianya sudah menua, mungkin lu udah peduli amat, terus lu ngambil snack dan langsung pegang mouse gitu ya. Notabene semuanya warnanya putih gitu. Dan gue tahu kira-kira seberapa parahnya situasi ini dan kita coba uji juga. Jadi memang kalau misalnya kayak makan ciki dengan rasa keju yang memang bumbunya banyak gitu, memang dia akan nempel di mouse. Tapi gue bisa make sure juga kalau lu akan gampang ngebersihin itu seperti terlihat di video. Jadi lu coba pakai tisu basah doang, terus lu cuma lap-lap ringan doang, itu akan bisa bersih. Jadi untuk lu yang lumayan jorok, ya lu bisa tenang pakai mouse ini terlepas dari warna putih yang dominan. So, jadi apa yang bisa disimpulin dari Logitech Pro X Superlight Wireless? Satu yang pasti adalah kalau misalnya lu termasuk gamer yang khawatir kalau wireless itu punya tendensi masalah teknis di masa depan, lu nggak perlu takut karena ini mouse membuktikan kalau semua hal yang dibutuhkan dari mouse gaming, even soal presisi ataupun soal akurasi gerak segala macam, fasilitas DPI, makro segala macam juga didukung. Jadi lu bisa ngandelin ini dengan nirkabel gitu. Jadi lu bisa
make sure kalau pengalaman lu tanpa kabel tuh jauh lebih nyaman. Lu juga nggak perlu pusing mikirin manajemen kabel juga. Lu bisa dengan nyaman juga make sure kalau misalnya pengen gaming lebih jauh juga lu bisa ngelakuin itu. Terus juga dia tahan baterainya tuh sampai 70 jam aktif gitu. Jadi kita sendiri udah nyoba dari minggu lalu, kita ngecas sekali sampai penuh. Terus kita nggak ngecas lagi sampai ketika sesi review ini, jadi sekitar 1 minggu gitu. Jadi kita nggak pernah ngecas lagi, dan dia sekarang ada di sekitar gue ngecek di Logitech G Hub tuh 48%. Jadi masih butuh mungkin sekitar 5 hari atau 6 hari gaming aktif lagi supaya dia bisa habis gitu. Jadi baterainya ketika mereka ngeklaim 70 jam itu nggak bullshit, itu benar-benar sesuatu yang lu dapetin gitu. Terus yang pastinya nomor 2-nya ya, karena namanya juga super light, harus dikakui kalau pasarnya memang buat gamer-gamer yang pengen mouse yang ringan. Ya gue ngerti kalau misalnya ada tendensi lu termasuk gamer yang lebih suka mouse yang berat, ini udah pasti bukan produk buat lo. Cuma kalau misalnya lo memang pengen mouse yang benar-benar ringan, yang gampang digerakin, yang nggak bikin capek, atau lo pengen ngasih mouse buat keponakan lo atau anak lo yang mungkin masih kecil buat gaming, ini akan jadi opsi yang jauh-jauh lebih menarik. Sekali lagi, karena namanya super light dan Logitech ngerti konsep ini adalah super light, lo nggak akan ketemu kayak aksesoris pemberat dan segala macam di dalam pakai penjualan. Karena yang mereka mau kejar adalah sebuah mouse dengan berat di bawah 63 gram, yang notabene bakal lo dapetin dari pakai penjualan secara langsung. Nah, yang nomor 3 ya, yang seperti kita tadi uji ya, kalau misalnya lu termasuk gamer yang lumayan jorok dan menjijikan dalam gaya hidup lu, dan lu takut kalau misalnya mouse ini akan tiba-tiba menguning atau menghitam dalam waktu yang cepat, kita bisa make sure kalau proses pembersihannya dengan tisu basah doang tuh efektif, dan lu nggak perlu takut kalau misalnya gaya hidup lu lumayan jorok. Yang pastinya ya jangan lu cemplungin kemana-mana, itu pasti rusak gitu. Cuma kalau misalnya lu termasuk yang doain nge-snack selama proses gaming atau lu makan lebih berat misalnya kayak Indomie atau something, lu akan bisa manfaatin sekedar tisu basah buat make sure kalau Logitech Pro X Superlight Wireless ini tetap ciamik gitu, kelihatannya cakep banget gitu loh. Nah, semua teknologi, semua pencapaian, semua feature, dan semua hal keren yang bisa lu dapetin di Logitech Pro X Wireless ini Superlight, lu bisa dapetin kira-kira di harga 1,9 juta rupiah. Dan menurut kita pribadi sih, dari apa yang kita dapetin dari performa, desain, terus dukungan software sih, kita nggak berkeberatan soal harga itu. Kita merasa itu soal harga yang cukup rasional, dan lu bisa lihat kalau demand-nya tuh main banyak gitu di pasaran, dan orang pada ngejar ini mouse gitu. Dan kita berada dalam tahap, oke, kita ngerti kenapa banyak orang yang ngejar ini mouse, terlepas dari apa yang mereka mau kejar ya. Cuman kita tahu kalau misalnya ini efektif buat gaming, ini nyaman, ini desainnya elegan, dan pasti ya ini wireless yang tidak ada masalah teknis yang bisa lu khawatirin gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke guys, thank you. Pada Santoso, jaga play. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.